dengan kegiatan semacam ini, pertukaran informasi baik dari bawah maupun dari atas ke bawah. Atau tahun depan kita target bahwa Kabupaten Layak Anak itu akan tercapai. Dan selanjutnya launching gerakan makan telur. Begitu gong dipukul, asisten 1 Setda Kabupaten Sumbawa Varian Bintoro, sebuah langkah baru pelayanan kepada masyarakat pun dimulai. Balon-balon udara diterbangkan, anak-anak bergembira ria dan para orang tua tersenyum bersama. Kesenian yang ditampilkan Forum Anak serangkaian momentum layanan terintegrasi itu cukup memukau warga yang hadir di lapangan sederhana di Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa pada Selasa 27 Juni 2022. Meja-meja layanan dari 10 OPD Kabupaten digelar untuk memenuhi hak-hak anak rentan di desa tersebut, baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun administrasi kependudukan. Pelayanan di satu desa melibatkan seluruh OPD layanan yang dibutuhkan masyarakat baru pertama kali terjadi di desa itu. Hal ini sangat berarti bagi masyarakat Desa Pelat yang tinggal di area dengan kondisi geografis berbukit-bukit. Masyarakat menyebar sampai di ketinggian dan sulit dijangkau pelayanan. Namun pada hari itu terbukalah sebagian persoalan mereka yang selama ini tersembunyi dan dianggap biasa. Tak bisa jalan? Nggak bisa, ngomong-ngomong nggak bisa, duduk aja nggak bisa. Anaknya yang keberapa? Yang pertama. Ini yang pertama? Yang yang sana, yang kedua. Ya. Sejak lahir atau? Sejak lahir. Sejak lahir kondisinya begitu? Ya. Kira-kira dokter apa? Udah bawa ke dokter kan? Katanya dokter waktu itu nih terlambat pertumbuhan. Tapi sampai sekarang belum bisa apa-apa. Umurnya berapa tahun dia sekarang? Udah sampai 9 tahun kan salah. 9 tahun. Ya. Terus punya anak lagi pada saat dia umur 8 tahun ini 1 tahun, kedua. Ya. Tapi dia sehat yang kedua ini enggak? Sehat. Ngomong bisa? Bisa. Hanya dia kurang pertumbuhan juga sedikit. Sudah dibawa ke puskesmas? Yang mana? Yang pertama? Dia kedua, pertama kedua juga. Sudah. Iya. Jalan? Ya. Ditunggu apa ya? Negara memiliki kewajiban memenuhi hak-hak anak, terlebih hak-hak dasar yang seringkali terabai. Tidak sedikit di antara anak-anak yang tinggal dalam pengasuhan famili lain karena orang tuanya bekerja di luar negeri atau daerah lain. Selain itu terdapat anak-anak yang mengalami kerentanan parah seperti disabilitas dan stunting di balik kondisi orang tuanya yang memikul beratnya beban kemiskinan. Melalui model pelayanan yang diberi nama Buat Desa Tedi Tode, negara hadir di tengah-tengah masyarakat pedesaan, berinteraksi, mengetahui, dan mencari solusi persoalan-persoalan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat memahami kerja-kerja pemerintah dan aparaturnya. Mereka tidak lagi merasa sendiri dan asing dalam memikul beban kehidupan. Para pejabat pun mendatanginya hingga masuk ke dalam rumah-rumah dengan kondisi yang memprihatinkan. Saya yakin pendekatan seperti ini akan sangat dibutuhkan ke depannya karena di sini sesuai dengan harapannya terintegrasi. Nah, bagaimana memperjuangkan hak-hak anak hari ini dengan menggabungkan, mengkolaborasikan kepentingan atau stakeholder ataupun kemudian dinas-dinas terkait yang akan memfasilitasi, yang akan memperjuangkan hak-hak anak dengan kegiatan semacam ini, pertukaran informasi baik dari bawah maupun dari atas maupun ke bawah, sehingga masyarakat tidak lagi kesannya akan miskomunikasi atau
kebagian informasi terkait kebutuhan anak. Nah, alhamdulillah harapan kalau menurut saya kedepannya mudah-mudahan ini bisa kita selenggarakan. Mungkin ini sifatnya seremonial, tapi saya yakin dengan antusias masyarakat yang hadir di kegiatan ini, saya yakin kedepannya ini akan berpengaruh besar untuk membantu kami pemerintah dalam rangka mensosialisasikan, sehingga bicara tentang perlindungan perempuan dan anak hari ini akan mempermudah kerja-kerja pemerintah, kerja-kerja teman-teman yang berkompeten, berkepentingan terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi persoalan penduduk merupakan model yang sesuai dengan kearifan lokal buat desa Tedi Tode. Apalagi aparatur dituntut untuk terus melayani warga yang memerlukan bantuan, sehingga pada momentum itu segenap bantuan digulirkan seperti bantuan sembako dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbawa dan Dinas Sosial setempat. Pelayanan anak terintegrasi yang diinisiasi LPA NTB bersama UNICEF itu disambut baik pemerintah Kabupaten Sumbawa. Bahkan pemerintah setempat telah menerbitkan regulasi dan berbagai fasilitas pendukung untuk terpenuhinya hak-hak anak. Tekad yang kuat itu diimbangi dengan berbagai upaya sosialisasi dan pencegahan terjadinya eksploitasi, perkawinan anak dan kerentanan-kerentanan lain. Memang serius sekali, dari 2017 kita mempersiapkan itu. Kita punya perda dan kita semua OPD itu mengarah. Walaupun memang fasilitas secara langsung kita masih kurang, termasuk sampai di kecamatan. Nah, sehingga tahun ini kita target, atau tahun depan kita target bahwa Kabupaten Layak Anak itu akan tercapai. Ya, keyakinan itu dari mana, coba? Dari persiapan semua OPD dalam hal mendukung, baik dari regulasinya maupun juga sarana prasarana yang dibangun. Kita udah bangun taman anak, misalnya kayak di Kelurahan Seketeng. Kemudian juga sekarang taman yang kita bangun itu semuanya mengarah kepada untuk anak. Kayak di Taman Mangga itu ada Pocadi, malahan dikaitkan dengan Dinas Perpustakaan dan Karsipan. Ada pojok baca digital, Pocadi. Nah, itu dimanfaatkan untuk anak-anak, jadi anak-anak dia bisa sambil bermain, sambil baca. Kalau desanya sendiri Pak, asisten desanya. Nah, di desa, semua desa kita harapkan memiliki areal atau untuk tempat bermain anak-anak. Makanya sekarang terutama desa-desa di dekat kota itu memiliki space dia untuk tempat bermain anak-anak. Kita siapkan. Kayak di Interiwis misalnya sekarang di wilayah Desa Keratu itu ada tempat bermain anak-anak disiapkan. Ya, memang kita harapkan desa nanti secara keseluruhan itu pelan-pelan membiayai kegiatan itu. Ini kita harapkan. Makanya saya selalu mengharap pada desa direncanakan dari awal dengan BPD untuk membangun fasilitas yang mengarah kepada dukungan terhadap Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak maupun Desa Layak Anak. Itu harapan kami. Informasi, kita juga tidak menutup mata bahwa masih ada terjadi kasus-kasus baik terhadap perempuan maupun terhadap anak, ya, baik pelecehan terhadap anak maupun tindak kekerasan lainnya. Tapi kita sudah bersepakat untuk lebih menekan ini. Makanya kita harapkan program ini dari bawah, dari tingkat desa sampai masyarakat sadar bahwa anak itu ya selain titipan Allah, ya memang harus kita lindungi. Kita harus memberikan ruang mereka untuk bergerak. Kalaupun sekali-sekali orang tua keras terhadap anak, itu berarti memang salah satu metode pendidikan. Tapi tidak keras-keras terus secara ini. Ini kita harapkan. Sehingga tidak terkesan ya orang tua mengabaikan anak, kemudian melakukan tindakan kekerasan yang berlebihan terhadap anak. Itu membuat trauma anak-anak. Nah ini kita kerjasama dengan LPA Provinsi atau LPA NTB dan juga Kabupaten. Kebetulan didukung UNICEF, kita coba dengan kegiatan ini dan salah satu kearifan lokal kita dengan seperti Desa Pelat ini dan 5 desa lainnya, 4 desa lainnya, itu dengan buat desa Peditudi. Apakah ada kemungkinan pemerintah mereplikasi untuk seluruh desa seperti ini? Kita akan coba
Kita akan melihat dulu di 5 desa ini bagaimana desa sendiri menanggapi dengan merencanakan baik untuk program ini, baik dari anggaran dana desanya maupun apa. Kita akan coba kita replikasi ke semua desa di semua kecamatan.